Reza. Hai, Halo, halo, sore. selamat sore. Ya ampun, Hai. sore gini ngobrol sama Kak Reza. Apa kabar, Kak? Baik, baik, baik. Kamu apa kabar? Baik, Sehat-sehat, sehat Kak. ya? Oke, Aduh. it's good Nih, to buat know. teman-teman yang baru gabung, sore Mhm, ini womentalk.com bakal ngobrol sama Kak Reza Rahadian soal mhm, mini seri mhm, sementara selamanya. mhm, Nih kayaknya mhm. udah ada banyak yang nonton nih. Terus sebelum mulai Aku aku mau tanya terakhir, dulu. aku terakhir Kenapa? ketemu Kat, terakhir ketemu Kathy lagi ada games bareng sama Angga kalau nggak salah ya. Iya, iya, bener-bener. Ketemu lagi. Duh, gara-gara pandemi nih, jadi nggak bisa mampir lagi ke kantor ya, Kak ya. Iya, sementara Tapi ya, nggak apa-apa. sementara. Semoga ini sementara, bukan sesuatu yang selamanya. Sementara, nggak selamanya ya, Kak. Oke, lanjut sibuk apa nih, Kak, sekarang? Sekarang kesibukannya enggak sih, udah jauh lebih lebih santai dari awal-awal 3 bulan mungkin 2 bulan kemarin gitu ya, karena ada persiapan Mhm. sementara selamanya, terus ada program talk juga di official Pilares untuk obrolan pejuang corona gitu ya, selama mungkin sekitar Oke. 15 episode. Terus setelah itu Oke. mempersiapkan sementara selamanya, persiapannya sekitar 1 bulan sampai dengan rilis. Sekarang 2 minggu ke belakang ini lebih banyak promo dan kita udah memasuki masa-masa terakhir promo tentang sementara selamanya di tanggal 30 tuh penutupan sebenarnya gitu, Oke. 30 Ya besok. ampun, untung Woman Talk bagian ya, Kak ya. Iya, finally. Oke. Uh-huh, uh-huh, Nah, Kak, uh-huh. mau tanya dong. Mini seri sementara selamanya. Aku sih pribadi Uh-huh. udah tahu, Kak, ceritanya. Oh, oke, Tapi udah nonton. mungkin udah. Terima kasih Kathy. Iya, tapi mungkin pembaca Womentalk masih banyak followersnya Womentalk yang belum tahu nih, Kak. Ya, Mini ya. seri sementara selamanya tuh apa sih, Kak? Boleh nggak Ini, diceritain awalnya ya. tuh gimana sih Mhm. prosesnya sampai tercipta? Oke, Miniseri sementara selamanya ini adalah sebuah project yang muncul di masa pandemi. Kami syuting di masa pandemi juga, gitu ya. Jadi keseluruhan proses bisa dibilang memang di masa-masa pandemi, terutama di masa PSBB waktu kemarin sebelum ada new normal gitu. Mm-mm. Sebuah produksi yang juga lahir karena ada sebuah keresahan tentunya, ada sebuah harapan untuk bagaimana kemudian apa ya cara yang memungkinkan untuk teman-teman pekerja seni juga bisa berkarya lagi di tengah situasi yang memang mungkin berat bagi banyak pekerja seni lainnya gitu. Jadi um, melalui obrolan dengan Ika Natasa di live IG, makasih tak, di live IG kemudian memutuskan untuk Mbak Ika menulis sebuah naskah Hmm. skenario berjudul Sementara Selamanya. Saya baca naskahnya dan saya rasa sebuah naskah yang harus dieksekusi dengan cara yang serius walaupun dengan tim yang minim, dan itu yang kami lakukan. Krunya sedikit, sangat amat sedikit gitu ya di lapangan, karena sebagian besar meeting dan lain-lain dilakukan virtual. Uh, Kemudian kami syuting 3 hari untuk 6 episode. Semuanya dilakukan di rumah aja, nggak keluar rumah Oke. gitu. Eh, Sampai jadi deh. Kalau mau nonton, kalau ada yang masih mau oke. nanya, soalnya banyak banget Ini di pertanyaan. mana? Nontonnya di mana? Nontonnya di mana? Kalian bisa download aja aplikasi namanya Video. Di aplikasi Video itu sekarang udah ada 1 sampai 6. Kalian bisa nonton semua gitu. Udah lengkap semuanya di situ ya, Kak ya. Ya, saya The belum behind lengkap the scene. obrolan tanpa es teh Gila. tawar gitu. Nah, saya tawar nggak pakai gula berarti. Nggak suka es teh manis. Mengurangi, Oke. mengurangi konsumsi Nah, gula. Ya, oke. Tadi di rumah aja itu di rumah siapa, Kak, syutingnya? di rumah saya sendiri. Oh ya? Ya, jadi di rumahku kami syuting, semua lokasi diambil di rumah ya, di kamar, kemudian ada di area ruang bawah gitu ya, ada dapur, ruang tamu, semuanya cukup minimalis lah gitu. Jadi syutingnya juga cukup cukup ada ruang untuk kami syuting gitu. Berarti secara nggak langsung kalau nonton mini seri ini sama aja mampir ke rumahnya Kak Reza Radian ya. Ya mungkin bisa Melihat dibilang begitu. udah Biasa langsung aja. rumahnya. Rumahnya biasa aja, tapi buat saya cozy dan nyaman lah.
Ya, oke. Nah, dari proses tadi bilang sebulan ya, Kak ya? Sebulan itu Satu dari bulan. proses, 1 bulan dari proses pembuatannya sampai selesai? 1 bulan sampai selesai, ya. Dari mulai persiapan Dari, sampai syuting selesai dan siap rilis itu kurang lebih kami memakan waktu 1 bulan. Yes. oh gitu. Untuk ngumpulin Itu sudah cashnya. termasuk ngumpulin cast-nya, ngumpulin krunya, mencari sponsorship ya untuk funding Wow. project-nya dan lain-lain. Itu kurang lebih memakan waktu 1 bulan ya. Mhm, Oke, cukup mhm. cepat ya, Kak ya? Lumayan, lumayan, ternyata lumayan cukup cepat dan ya memang alhamdulillah karena respon dari semua yang terlibat di sini juga sangat positif gitu ya. Kami syuting dengan protokol kesehatan yang cukup ketat supaya pemain, kru semua bisa bekerja dengan nyaman gitu. Jadi protokol kesehatan tetap dijalankan. Kemudian dari pihak klien juga ya, sponsor yang ikut bergabung di sini juga kami ceritakan bagaimana konsep ceritanya dan lain-lain dan mereka juga tertarik. Tentunya itu sesuatu yang di luar dugaan bahwa saya nggak menyangka prosesnya akan secepat ini gitu karena memang situasinya sulit juga untuk banyak brand juga pasti mungkin berpikir 2 kali untuk mengeluarkan apa namanya hard cash gitu ya untuk mensponsori sebuah project juga mereka rasanya di tengah situasi seperti ini pasti perhitungannya sangat sangat lebih ketat gitu. Oke. Mhm. Nah, Mhm. sekarang aku mau bahas proses syutingnya nih, Kak. Proses Ya. syutingnya tadi di rumah aja. Mhm. Terus lebih lebih gimana sih? Lebih susah nggak sih? Karena di satu tempat doang dan di film itu kan Kak Laura tuh suaranya aja ya, Mhm. suaranya Mhm. aja kan kedengeran kan ya. Itu dia ada di lokasi syuting nggak sih sama kamu Kak? Atau Oke. rekaman suaranya? Ya. Heeh. Jadi untuk membuat supaya tektokan dialog itu menjadi sesuatu yang bisa juga nyambung, feel-nya rasanya bisa menjadi satu, Laura ada di rumah, tapi syutingnya terpisah. Dia di sebuah kamar, kita set sebagai studio. Laura full take-nya hanya di situ, jadi nggak bersinggungan dengan banyak orang. Sementara saya dengan Laura melalui video call, dan itu alasan yang kenapa kemudian mungkin ada juga yang bertanya-tanya begini, kenapa Lauranya hanya suaranya aja? Kenapa nggak ada gambarnya Mm-mm. gitu? Sebenarnya itu adalah saya melihat itu sebagai sebuah apa gambaran aja bahwa dengan begitu ketika menonton sampai ending akan tahu jawabannya kenapa gitu. Karena selama ini ya tidak ada gitu. Tidak ada yang diajak bicara tuh nggak ada gitu. Itu hanyalah suara yang ada di pikirannya Saka lah gitu kira-kira. That's why saya memutuskan untuk tidak menghadirkan gambar karena kalau ada gambar bisa jadi flashback nanti persepsinya gitu. Oke. Uh, jadi mungkin itu pilihan ya, pilihan treatment yang coba saya ambil gitu. Dan ingin membuat penonton yang menonton itu bisa merasakan ruang kesendiriannya Saka dan ikut seolah-olah terlibat dalam percakapan itu. Jadi itu bentuk komunikasi, menurut saya bentuk komunikasi dari mini seri ini kepada penontonnya adalah ketika ruang-ruang kesendirian Saka berbicara menatap kameranya secara langsung, um, dan seolah-olah melihat ke penonton, saya berharap bahwa penonton bisa merasakan apa-apa aja yang dirasain sama Saka dan Zara, dan mungkin mereka bisa menempatkan posisi mereka sebagai Saka bahkan atau sebagai Zara gitu. Itu sih sebenarnya. Mungkin kebanyakan membuatkan dirinya sebagai Zara kali ya Kak. Diajak ngobrol sama kamu. Mungkin Banyak nih mungkin kayaknya ya. nih. Nah, di mini seri ini kali itu jadi pemeran utama dan juga jadi sutradara kan ya Kak. Mhm, 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 mhm. Gimana sih cara ngebaginya? Kan aku juga bukan orang film, jadi aku nggak tahu ya kalau misalnya syuting itu Ya, prosesnya gimana. Tapi ini sendiri prosesnya berbeda dengan proses syuting biasa nggak sih? Jadi sutradara dan jadi pemain utama. ya menjadi sutradara dan menjadi seorang pemain menurut saya pekerjaan yang melelahkan dan saya rasanya uh, apa ya perlu perlu berpikir keras untuk melakukan hal Uh, serupa lagi gitu ya karena energinya yang harus dibagi yang satu sebagai seorang saudara tentu walaupun pemainnya tidak banyak gitu ya tapi kan bukan berarti kemudian tidak mengurusi berbagai macam hal yang ada di lokasi jadi buat saya itu aja udah sesuatu yang cukup memakan energi. Dan apalagi banyak sekali adegan-adegan yang butuh konsentrasi dan tingkatan-tingkatan emosi yang cukup tinggi menurut saya. Jadi
Itu mungkin yang lumayan agak susah membagi energinya antara menjadi sutradara dan menjadi pemain gitu. Mendirect diri sendiri untuk bisa objektif tuh ternyata susah sekali gitu. Oke, ini padahal syutingnya di rumah aja dan untuk miniseri ya Kak. Kalau misalnya ini untuk film besar, kamu tuh gimana? Jadi ketika harus dijadi sutradara dan jadi pemain, merasa mampu nggak Kak? Kayaknya kayaknya harus mikir panjang ya. Harus Kamu mikir panjang untuk itu. Bahkan saya aja belum pernah kepikiran untuk sampai membuat sebuah film panjang dan main juga gitu. Waduh, rasanya berat ya. Rasanya berat. Jadi mungkin butuh pertimbangan yang lebih matang gitu. Masih Oke, belajar ya, ini masih banyak proses oke. pembelajaran yang harus berjalan. Betul, betul. Nah, ini kan film pertama yang disutradarai sama Kak Reza. Miniseri pertama Miniseri nih. pertama. Karya pertama. Nah, Ya, bisa dibilang begitu. keputusan. Ada dulu film pendek tapi. Ya, go on. Oke. Eh, keputusan Kak Reza untuk jadi sutradara di miniseri ini, apakah karena keterbatasan kru, ataukah emang Kak Reza yang ingin, gue mau jajal jadi sutradara? Karena dulu pernah melewati proses pembelajaran lewat workshop yang diadakan sama Mas Garin Nugroho. Saya terlibat di workshopnya Mas Garin melewat project dulu namanya indie movie ya, set film indie movie. Saya ikutan di project itu, belajar gimana proses syuting dan segala macam. Jadi saya pikir kayaknya waktunya mungkin tepat untuk kemudian mengeksekusi ini sendiri, apalagi ketika memang mungkin kesulitannya tidak sesulit membuat sebuah film panjang gitu ya. Jadi kenapa enggak saya coba lagi untuk menyutradarai gitu. Dan karena memang saya suka sebenarnya, tapi saya selalu punya ketakutan tersendiri dalam proses menyutradarai gitu. Banyak banget lah. Karena mungkin saya juga adalah seorang aktor. Kadang-kadang apakah saya bisa cukup bijaksana untuk mengambil sebuah keputusan dan menerima misalnya permainan yang ditawarkan oleh pemain-pemain yang terlibat yang belum tentu mungkin sesuai dengan ekspektasi saya, bisa jadi jauh lebih bagus atau mungkin kurang misalnya gitu. Jadi ada ketakutan-ketakutan seperti itu yang muncul, sehingga saya fokus aja jadi aktor selama hampir beberapa tahun ke belakang. Kemudian itu muncul keinginan untuk menyutradarai karena ya itu tadi balik lagi situasinya, kemudian apa ya, ya keresahan itu menggerakkan saya aja sih. Saya ingin menyalurkan keresahan dan mungkin sedikit berbagi tentang bagaimana sih kalau saya menyutradarai itu. Oke. Nah, Kak Reza sendiri ada nggak sutradara idola atau yang sutradara yang apa ya, yang istilahnya gayanya Kak Reza tiru untuk di miniseri ini, yang Kalau menginspirasi? ya kalau gaya yang ditiru, saya nggak pernah mencoba untuk meniru gaya siapapun ya, baik itu dalam permainan ataupun menyutradarai gitu. Jadi baik buruknya sebuah karya, setidaknya saya tahu dari di diri saya sendiri bahwa saya sedang tidak mencoba-coba untuk meniru-niru karena saya nggak akan pernah mampu untuk meniru karya orang lain. Itu satu. Kedua, kalau sutradara yang menginspirasi banyak banget ya. Dari dalam negeri aja jumlahnya sangat banyak. Name it, dari sutradara-sutradara yang selama ini saya bekerja sama. Ada Hanung Bramantyo, ada Mas Garin, ada Mas Iva, banyak lagi lainnya gitu. Sutradara-sutradara hebat Indonesia. Yang tentu setiap kali saya terlibat di proyek mereka, saya selalu mendapatkan hal baru yang bisa saya pelajari juga gitu dari mereka. Tentang gaya mendirectnya atau mungkin approach-nya terhadap seorang aktor bagaimana. Tapi ada juga yang mungkin kerjasamanya rasanya kurang cocok, tapi saya justru jadi belajar, mungkin karena approach-nya begini atau karena proses kreatifnya begini gitu. Jadi setiap sutradara memberikan pelajarannya masing-masing. Rasanya mungkin nama-nama tersebut yang juga memberikan, menjadi inspirasi pastinya ya. Oke. Nah, bisa dibilang nih Kak nih, lanjut ini. Miniseri Sementara Selamanya ini bisa dibilang adalah salah satu karya yang dibuat di tengah pandemi ini Kak. Kayak belum ada film-film baru, serial baru, sinetron baru karena kondisi ya Kak ya. Nah, kamu Kalau sama sinetron banyak, Kak, sinetron ada. oh iya, maksudnya film.
kalau bisa dibilang salah satu yang sukses untuk tetap berkarir, maksudnya tetap aktif selama masa pandemi ini. Kamu bangga nggak sih, Kak? Waduh, ya terlalu Belum. berat ya untuk bilang bahwa bangga ya. Mungkin saya bersyukur Oke, aja kali ya. kenapa? Saya hanya bisa bilang bersyukur atas bahwa saya punya kesempatan untuk bekerja dengan orang-orang yang saya cintai, orang-orang yang saya sayang gitu ya. Dan walaupun itu grupnya mungkin lebih kecil, lalu kemudian em, punya kesempatan untuk tetap bisa berkarya di tengah pandemi itu aja udah sebuah privilege gitu ya, sebuah keistimewaan buat saya. Jadi saya kalau bilang bangga nggak sih gitu bisa syuting dan menjadi satu karya yang mungkin bisa dibilang apa tadi kalau versinya Kathy ya salah satu karya yang muncul di tengah pandemi gitu ya. Kayaknya kalau bangga agak Oke. agak susah ya ngomong bangga. Bersyukur bersyukur aja sih sebenarnya. Bersyukur. Hmm. Oke. Tadi Kak Reza juga bilang bisa main sama orang-orang tersayang. Kalau Laura Mhm. udah pernah kerja sama Mhm. 10 tahun yang lalu kan ya. Betul, betul. Nah, sama Ibu Christine Hakim, Ya, sama Kak ya. Ruth juga. Itu pemilihan Mhm. mereka tuh gimana sih, Kak? Kamu ajak langsung atau Ya. Kalau gimana? pemilihan cast sebenarnya Bu Christine Hakim ya kita sama-sama tahu siapa yang tidak mau bekerja sama dengan seorang Christine Hakim apalagi saya punya kedekatan yang menurut saya sangat spesial dengan seorang Christine Hakim yang bagi saya udah seperti seorang ibu gitu ya, seorang guru, seorang ibu, seorang panutan tempat saya belajar banyak hal, berkeluh kesah dan lain-lain. Kalau saya udah nggak perlu membicarakan tentang kemampuannya berakting ya, itu udah di atas rata-rata, kita semua tahu itu. Tapi kalau untuk Laura Basuki, menurut saya Laura punya kekhasan suara yang sangat saya suka gitu. Dan saya baru sadar ternyata memutuskan untuk kemudian konsepnya dia muncul hanya lewat suara. Saya juga baru ingat, saya tuh sering kalau lagi teleponan sama Laura tuh saya selalu mengakhiri telepon itu dan saya selalu bilang kepada diri saya sendiri suaranya enak sekali didengar gitu. Kalau ngomong karena memang Hmm. pribadi Laura itu adalah salah satu pribadi yang sangat humble, sangat menyenangkan, sangat profesional dalam bekerja, rendah hati, dan aktingnya juga bagus gitu. Jadi buat saya salah satu talenta yang luar biasa yang dimiliki Indonesia gitu ya. Dengan attitude yang seperti itu menurut saya itu sesuatu yang membanggakan dan saya senang bisa bekerja sama dengan sahabat yang kami sudah bersahabat 10 tahun, satu dekade itu cukup lama dari kerja sama kami sebelumnya di sebuah film dan persahabatan itu terus berjalan. Kemudian Ruth Marini ini juga salah satu yang menurut saya sangat spesial. Nama itu muncul kalau saya sendiri secara spontan gitu waktu itu berpikir siapa siapa siapa. Oh gimana kalau Ruth saya share ke Arya Ibrahim sebagai produsernya dan itu disetujui gitu ya. Karena saya merasa gini, Ruth adalah contoh dari orang panggung atau pemain aktor yang sering bermain di panggung teater dan mencoba untuk kemudian berkarir di film dan menemukan titik terang di situ. Jadi Ruth adalah salah satu contoh keberhasilan seorang aktor panggung untuk kemudian juga bisa menapakkan karirnya di sebuah film dengan permainan yang sangat matang gitu. Jadi buat saya itu juga sebuah hal yang membuat saya ngerasa harus ada Ruth Marini. Perannya sangat kecil, tapi sangat signifikan. Dan saya senang banget banyak penonton yang notice akhirnya ternyata, oh ini maksud dari Iya, kenapa ada tokoh mundur Sri. lagi. Iya, Gitu. Kayak iya, orang pas sudah nonton episode 6 orang baru relate. Oh, jadi selama ini dia mundur. suka melihat, dia suka ini. Oh, pantas Saka tuh suka bengong. Oh, pantas Saka suka begini. Setelah di episode 6 semuanya terjawab. Tapi saya juga nggak ingin Benar. menjelaskan terlalu banyak hal gitu ya. Saya nggak ingin Jangan-jangan juga spoiler terlalu ntar, Kak. maksudnya terlalu atau di filmnya sendiri gitu di miniserinya sendiri saya juga nggak kepingin juga menjelaskan supaya ini ya saya juga nggak kepingin mengambil pilihan itu gitu. Saya percaya bahwa saya yakin ada penonton-penonton yang kemudian bisa menangkap sinyal-sinyal yang selama ini diberikan dan itu juga surprise buat saya gitu. Jadi itu menarik lah buat saya. Karena aku juga nonton udah sampai terakhir, mundur lagi. Oh, pantesan begini, Iya, gitu. iya, 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 Baru iya, iya, nyadar, iya, gitu iya, kan. iya, iya. Oke, Kak.
Eh, Mhm. ada nggak sih harapannya untuk Mhm. perfilman, persinetronan Indonesia dengan adanya serial Mhm. sementara selamanya Mhm. ini seri sementara selamanya ini Kalau dari Kak Reza harapan, sendiri? ya, kalau harapan tentu, ya harapan saya yang paling sederhana saat ini mungkin diharapkan oleh banyak orang adalah mudah-mudahan bioskop segera buka. Amin. Kemudian bioskop segera buka, tentu dengan protokol-protokol yang memang harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu ya. Orang-orang film bisa kembali berkarya lagi, khususnya di film gitu ya. Kemudian banyak pekerja-pekerja seni lainnya bisa kembali aktif bekerja lagi, berkesenian lagi. Bisa penonton juga mudah-mudahan yang mungkin sudah kangen dengan nonton ke bioskop bisa punya kepercayaan diri, keyakinan bahwa ketika memang aturannya jelas, protokolnya jelas, itu membawa ketenangan untuk, kayaknya boleh nih mencoba kembali datang ke bioskop gitu. Jadi kembali, saya kalau hashtag versi saya kembali ke bioskop gitu. Oh gitu. Sedang diviralkan ya, kembali ke Mudah-mudahan bioskop. ya, mudah-mudahan. Amin. Ini yang nonton pasti bakal viralin. Nah, Kak, kan kita semua yang udah nonton nih, udah tahu nih endingnya kayak gimana. Ya. Tapi Hmm. misalnya di era new normal nanti atau misalnya udah Hmm. normal Hmm. lagi, Hmm. ada Hmm. rencana nggak sih serialnya tuh dilanjutin atau dibikin spin off gitu? Aduh, kalau spin-off saya belum tahu ya, saya belum tahu spin-off. Oke. Saya belum tahu apakah ini kemudian akan dilanjutkan atau tidak gitu. Karena menurut saya sebenarnya kalau secara cerita memang ini sudah dari awal sampai selesai gitu ya, karena sudah menemukan ending. Tapi kalau dilihat lagi memang memungkinkan untuk kemudian memunculkan misalnya prequelnya gitu, pertemuan pertamanya gitu, tapi Aku ada setuju. sosoknya dan segala macam gitu kan bisa aja gitu ya kita. Tapi belum ada obrolan lebih lanjut soal Hmm, itu. Tapi we'll sama see ya Kaika. iya sama tentunya sama Ika Natasha juga. Tapi ya kita Heeh. lihat, saya nggak pernah berani bilang sepenuhnya bahwa nggak akan ada gitu. Karena kita nggak pernah tahu apa Hmm. yang akan bisa terjadi ke depan gitu ya. We never know. Tapi saya merasa bahwa sampai sejauh ini memang belum ada obrolan ke arah sana gitu. Oh gitu. Hmm. Tapi banyak yang harap loh Kak. Aku juga Ah, kayak penasaran cerita sebelumnya gitu loh. ya 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 Dan ya not, ya not doakan ya, episode itu. doakan. Amin. Aku doakan. Doakan aja, Tapi nantinya semoga ada. kalau misalnya ada nih Kak, kamu akan ikutan untuk input cerita atau semua dikembalikan ke Kak Ikan atasnya? Kan atas. Hmm, pasti pasti itu selalu ada dialog itu. Artinya kalau input ya, bentuknya input, itu selalu ada lah. Begitupun sebaliknya gitu. Jadi buat saya sih saling memberikan masukan, karena kan biasanya director setelah baca, kemudian ada notes, kemudian penulis juga mungkin merevisi sendiri tulisannya gitu. Kayaknya ini juga mungkin perlu di edit atau apa gitu, juga bisa aja terjadi. Jadi ya agak terlalu jauh memikirkan sampai ke sana, tapi we'll see. Saya juga nggak berani bilang apa-apa sih sebenarnya. Masih nunggu ya Kak ya. Mhm, Berarti ya mhm, udah, pokoknya kesempatan itu selalu ada, mhm. nggak menutup kemungkinan kan ya. Tidak menutup kemungkinan. Saya juga nggak berani bilang bahwa itu tidak akan mungkin terjadi gitu ya. Tapi bisa jadi bahkan mungkin ada proyek lain mungkin yang bisa jalan sebelum masuk ke sana gitu. Oh iya, betul. Betul sekali itu Mhm. Kak. Bikin lagi yang kayak gini ya. Tapi menurut kamu lebih enak yang kayak gini atau syuting film biasa? Berbeda ya, berbeda rasanya. Saya tetap bilang bahwa Ah, karena saya tumbuh berkembang di film, tentu film memiliki arti tersendiri gitu. Jadi ya mini seri dengan penuturan seperti ini, saya punya kekhawatiran apakah ini kemudian bisa diterima oleh penonton gitu. Pemainnya dari hmm. awal satu, kemudian tidak banyak pergerakan, lebih banyak ruang-ruang kosong, sepi, sendiri, dialognya juga dia terus yang ngomong sama Lauranya gitu ya. Tapi Lauranya nggak kelihatan. Wah, ini kan pilihan yang kalau di industri gitu ya biasanya mungkin disebut ini pilihan yang tidak mainstream misalnya gitu, atau ini pilihan yang tidak Ah, umum. Tapi ketika memilih sesuatu yang tidak umum mungkin lalu itu bisa diterima,
dan direspon oleh cukup banyak penonton, menurut saya itu juga satu kebahagiaan. Saya nggak bisa bohong sih betapa senangnya kami ya seluruh di tim, bahwa ini project seperti ini yang tadinya kita takut-takut, aduh ini ada yang bisa ngikutin nggak ya sampai habis, atau ini kira-kira terlalu berat nggak ya, atau apa gitu kan, pasti ada lah ketakutan seperti itu. Tapi ternyata ya itu bisa diikuti gitu. Jadi buat saya sih Bisa apresiasi yang luar dinikmati. biasa untuk para penonton. Terima kasih ya untuk semua yang sudah menonton. Termasuk Kathy juga, thank you banget sudah menonton Sementara Sangat Selamanya. ditunggu malahan Kak. Sampai nebak-nebak pemainnya aja. Siapa ya? Siapa ya? Dia ikutin. Oke. Berarti tadi yang kamu bilang itu ketakutan-ketakutan itu awalnya kita sorry Kak, kita balik lagi. Berarti awalnya ini nggak mau sebesar ini. Iya, artinya awalnya kita bukan nggak mau sebesar ini, tapi kita nggak pernah, kami tidak pernah berpikir bahwa ini akan seperti saat sekarang gitu. Maksudnya kami bisa melakukan promosi dan sambutan dari media juga sangat hangat, lalu sambutan dari penontonnya juga sangat hangat. Ya, kami di tim tidak ada yang pernah memprediksi bahwa kami akan menghadapi hal seperti ini gitu. Jadi tentu ini sebuah hadiah atau berkah yang luar biasa di masa-masa sulit seperti sekarang gitu. Oke. Emang rencana awalnya mau di syuting terus ditaruh di mana Kak? Maksudnya Waktu pertama kali banget ngobrol sama Mbak Ika ya tadinya cuma mau bikin ya mungkin syuting pakai handphone aja, tayang di I don't know, mungkin IGTV gitu ya, or YouTube mungkin juga bisa gitu. Tapi kan kalau YouTube itu platform yang besar gitu, maksudnya karya-karya besar juga bisa sekarang udah bisa dinikmati di YouTube gitu. Jadi menurut saya juga mungkin misalnya dari banyak banget sekarang ada beberapa film-film Indonesia yang oleh rumah produksinya diletakkan di YouTube, mungkin tidak selamanya, tapi untuk kurun waktu tertentu mereka meletakkan itu di YouTube dan orang bisa nonton secara gratis di YouTube. Itu juga kan sesuatu yang luar biasa ya. Jadi saya malah tadinya pikirannya itu cuma ya udah pokoknya kita taruh di IGTV. Awal-awal begitu. Oke. Tapi setelah saya baca skripnya, wah nggak mungkin ya. Ini harus jadi sesuatu yang lebih serius dan harus di treat dengan cara yang sebaik mungkin gitu. Karena menurut saya sayang sekali naskah yang ditulis Baika untuk hanya dibuat seperti itu gitu, rasanya kayaknya enggak ya gitu. Oke. Kak Ika membuat sebuah naskah yang menurut Kak Reza bagus banget gitu. Sayang banget kalau buat ditaruh di IGTV aja. Iyalah, sayang Tapi banget. waktu ngobrol tuh awalnya dari live bareng kan ya. Aku sempat nonton waktu kalian berdua. Oke. Ya itu dia. Kan Mbak Ika memberikan saya challenge. Kamu syuting apa gitu ya. Saya balik. Saya bilang ya udah kamu penulis, kamu tulis sesuatu gitu. Coba Mbak Ika tulis sesuatu, nanti aku pikirin gitu ya. Terus Mbak Ika ternyata serius, dia tulis skrip itu dalam waktu 1 minggu. Itu udah ada di rumah saya, dikirim sama Arya. Sudah hard copy gitu ya. Saya baca, waduh ini nggak mungkin nih. Ini harus serius gitu. Mari kita bentuk tim gitu ya. Ya cita-cita aja dulu. Nah, boleh bercita-cita boleh dong gitu ya. Boleh banget. Awalnya sebuah cita-cita, coba ya kita pikirin gimana cara kita syuting yang aman, kita jaga protokol kesehatannya, mungkin syutingnya di rumah aja, ini kan semua skenario udah siap dan memungkinkan gitu untuk syuting di rumah dan terjadi gitu. Jadi ya luar biasa lah. Timnya yang hebat. Banget berawal dari saya sesuatu. Cuma di belakang aja. Di belakang tapi di depan juga. Oh iya, ada karena main. Iya. Nih Kak, aku mau bacain pertanyaan karena pada request nih, pada mau nanya. Gimana saya juga kalau mau say hi buat yang lagi nonton sekarang. Halo, maaf kalau dari tadi belum bisa menyapa satu persatu karena aku ajak ngobrol terus, maaf ya. Diajak ngobrol terus sama Kathy. Sekali lagi selamat sore semua yang sudah hadir. Ini udah ada yang tadi ada. Saya sempat sekelibat lihat kapan cukuran ya. Nih biasanya kalau udah di rumah aja rambut sudah mulai gondrong dan tidak jelas. Mohon maaf kalau rambut saya nggak jelas. Ada yang request minta digondrongin. Ada yang request ini udah harus cukur nih, udah
tebel ya benar sih, tapi Pada saya belum rapi. bisa Nih karena Kak, ada sebuah project yang harus di syuting tanggal 5 nanti. berarti tungguin project baru. Film baru? Nanti ya. Rahasia ya? Oke, oke, oke. Oke. Nih Kak, ada yang nanya nih. Sementara selamanya jadiin layar lebar dong. Waduh. Em, Gimana? gimana ya? Eh, Coba Mbak Ika-nya dikulik-kulik juga ya, untuk jadi Mbak film Ika nggak layar nonton lebar. ya? Boleh. Mudah, saya nggak tahu tapi ya we'll see. But thank you. Berarti kan kalau bikin layar lebar akan lebih panjang ceritanya. Ya, Mungkin yang spin-off yang tadi aku bayangkan itu ada. Siapa tahu kan Kak ya? bisa jadi, bisa jadi. Oke. Tuh Kak ada nanya, kakak kapan bikin channel YouTube? Hmm, Emang bikin channel YouTube Kak? enggak sih, belum. Oh berarti ini request. Ada yang Oh, request berarti. request. Oke, nanti Mm-mm. Nah ya Kak dipikirkan. Reza, kapan punya channel YouTube sendiri? Aduh, kalau saya orang yang jujur aja ya, saya penikmat Ah, YouTube. Maksudnya saya suka nonton YouTube gitu. Tapi Oke. saya rasa mungkin kemampuan untuk kemudian meng-create sebuah video sendiri, eh, saya belum pernah punya bayangan akan seperti apa videonya dan sampai sekarang belum kepikiran untuk membuat ya, YouTube channel sendiri gitu ya. Jadi mungkin Oke. buat semua yang selama ini ngikutin, ya silakan menikmati karya lewat film aja kali ya dulu sementara. Ya, sementara ada Nah, sementara selamanya, ada sementara belum tentu ya selamanya. mungkin itu selamanya betul gitu. Atau mungkin nanti suatu saat punya atau tidak saya belum tahu. Tapi ada Laila Majnun. Kalau udah ada yang lihat trailernya, itu juga akan tayang nanti ya. Oke. Mudah-mudahan walaupun belum tahu bioskopnya buka kapan, tapi itu akan segera tayang kalau bioskopnya buka. Oke. Tapi, apa Kak? Eh, tuh kan aku lupa gara-gara mau nonton kamu. Lela Wijenun kapan Kak? Belum tahu. Tapi udah selesai syuting ya? Udah. Trailernya udah rilis oleh Star Vision, udah Oke. dirilis, sudah ada Aku belum. di platformnya mereka juga, di official Pilares juga ada gitu ya. Tapi saya belum tahu, belum ada tanggal persis dia akan tayang kapan. Mhm. Tadi aku penasaran. Kamu bilang kamu suka nonton YouTube Kak. Sukanya nonton apa emang? Nonton Karena apa? saya penyuka politik ya, saya senang sama tayangan-tayangan politik gitu biasanya. Oke. Kalau ketinggalan di TV, Heeh. program-program yang saya suka tonton gitu biasa saya nonton di YouTube karena pasti diupload sama stationnya di YouTube. Lalu saya suka juga nontonin apa ya, um, music video atau lihat-lihat traveling video. uh, what else ya? Interview with actors gitu. Saya senang banget ngelihat um, actors on actors interview gitu. Saya suka banget gitu lihat buat tahu ya, buat sekedar penasaran seperti apa dengan pertanyaan yang gini, jawabannya seperti apa, pingin tahu aja sudut pandangnya. Jadi ya cukup sering, mungkin satu hari saya bisa spend nonton YouTube 1,5 jam. Kalau di Oh, total wow. sehari 1,5 sampai 2 jam saya bisa nonton YouTube dalam sehari. Oke. Berarti sangat menikmati ya, Kak ya. Lumayan. Fokus nontonnya. Ya. Mhm. Oke. Kak Reza ada yang nanya, bocoran proyek baru dong. Proyek 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 baru baru. ya. Ditunggu aja lah, ya ditunggu aja. Eh, Ada Laila Majnun. Laila Majnun itu proyek baru kan. Oke. Tapi di luar itu ada yang akan segera dipersiapkan, tapi saya belum bisa cerita banyak soal itu. Ditunggu aja. Nanti pasti diupdate. Oke. Masih rahasia ya, teman-teman. Iya. Oke. Suka, ada yang tanya, suka nonton series nggak? Series favorit apa? Tadi dia nanya, Series suka nonton drakor nggak? nonton dong, Oh iya? drakor nonton. Saya nonton Nonton apa? The World of Married Couple, saya nonton Nonton apa sih, Kak? King, The World of Married King. Couple. Wow, oke. Hmm, Mantap, itu ada bagus. ada King,
The Eternal something. Terus Oh, Lee Min Ho ya. ada, iya, Oke. iya, 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 right, iya, iya, right, iya. right. Oke, The Saya King saya Eternal. nggak apa namanya nggak hafal pemain-pemainnya. Ah, Pokoknya itu gitu ya saya tonton. Terus ada yang lagi penasaran akan ditonton itu kayaknya, aduh judulnya ada tahunnya tuh saya lupa. 1988 apa kalau nggak salah ya. apa Kak? Pokoknya dia ada judulnya itu ada tahunnya. Tapi saya lupa. Oh, reply. Reply Reply. 1988. Ini Reply 88. 1988 ya benar kan? 88. Ya itu saya penasaran juga mau nonton itu karena udah banyak di rekomendasiin sama teman-teman. Coba deh nonton katanya bagus. Oke, we'll see. Betul, betul, Bisa betul. Bagus, Kak. ya. Bagus. Directingnya aku suka. Jadi Oke. curhat. Oke. Keren. Oh, I'll check berarti it out. suka nonton drakor juga ya? Kalau series luar ada nggak? Banyak. I love Black Mirror. Ah, Apalagi yang terakhir ya, Money Heist. Um, Apalagi ada beberapa sih, ada beberapa. Terus nontonin berarti lagi film-film zaman dulu gitu ya kayak apa namanya apa tuh? Godfather. Oh, Kemudian ada beberapa film-filmnya Dame Judi Dench sama film-filmnya Meryl Streep yang saya suka saya tonton lagi gitu. Jadi ada banyak kesempatan untuk bisa ngulang-ngulang lagi. iya, iya, iya. Mumpung ada waktu di rumah terus ya, Kak ya? Ya, 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 ya. Oke. Kegiatan apa lagi berarti? Nonton series, nonton YouTube, nyiapin Hmm. project baru. Selain itu, olahraga nggak? Olahraga, itu Olahraga apa, yang Kak? salah satu yang di maintain ya. Nggak ada yang berat sebenarnya. Jadi olahraga saya tuh olahraga yang sebenarnya simple dan kayaknya bisa semua orang lakukan juga di rumah. Pertama ya, push up, sit up, terus kemudian saya biasanya setiap pagi berusaha untuk stretching ya. Kemudian apalagi plank, terus jumping jack, mountain climbing, ya olahraga-olahraga yang paling sering dilakukan di repeat sih itu aja sih. Oke. Kak, ini ada pertanyaan nih di IG Women Talk ternyata. Kak Oke. Reza. Ini dari Mhm. Reza Reza Ralin underscore SC. Kak Reza, Oke. jika diberi pilihan, lebih ingin memerankan Arjuna di Jagat Satria Dewa atau sebagai villain jahat di Jagat Sinema Bumi Langit? Mau jadi Aduh. peran baik atau peran jahat? Mau mencoba yang mana? Aduh. Peran jagoan atau peran penjahat? Dua-duanya sih menarik ya, dua-duanya menarik. Tapi mungkin villain juga sangat menarik gitu. Maybe, saya belum tahu sih. Tergantung skripnya menarik apa enggak. Oh gitu. Kamu lihat skrip dulu berarti ya. Kalau menarik ambil gitu. Iya, 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 iya. Saya selalu Hmm. terbuka untuk apakah dia perannya um, sebagai tokoh antagonisnya atau protagonisnya atau apapun tokohnya gitu ya. Kalau saya suka, begitu saya baca skenario yang saya suka dengan ceritanya, saya suka dengan karakter yang ditawarkan, pasti akan dipertimbangkan untuk diambil. Gitu. Oke, siap, siap, siap. Wah, Sampai ternyata sekarang kita sih sudah belum. belum belum apa? Belum ada. Bukan, maksudnya belum mengambil keputusan apa-apa. Oh, gitu. Oke. Tunggu aja. Tuh, semuanya suruh tunggu. Tuh, Kak, ada yang nanya lagi. Kategori skrip yang menarik menurut Kak Reza tuh kayak gimana? Skrip yang menarik ya, tergantung genre-nya sebenarnya. Tapi kalau secara umum mungkin skrip yang menarik untuk saya adalah ketika ceritanya begitu saya baca, mungkin 20 halaman pertama itu sudah punya kedekatan emosional. Artinya saya langsung berimaji gitu. Kalau skenario bisa membawa saya kemudian langsung berimaji tentang bagaimana penciptaan karakternya, menurut saya itu adalah skrip yang baik gitu, skrip yang cukup matang Hmm. dibuatnya. Jadi itu biasanya menjadi salah satu pertimbangan untuk saya memutuskan bahwa ini akan saya ambil. Kemudian biasanya juga setidaknya saya melihat apakah karakter ini
terlalu punya banyak kesamaan dengan karakter yang mungkin saya pernah perankan sebelumnya. Ketika itu tidak terlalu banyak persamaannya, biasanya saya akan ambil. Itu akan jadi pertimbangan untuk kemudian saya memutuskan, oke, ini kayaknya saya akan ambil ceritanya gitu. Oh gitu. Berarti Mhm. ketika kamu melihat skrip sementara selamanya ini langsung Mhm. tertarik. Iya, 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 langsung tertarik. Maksudnya langsung langsung merasa bahwa wah, ini this is something interesting gitu ya. Kenapa tidak? Dan karakternya, pendekatannya, permainan karakternya juga saya udah lama pingin banget mainin karakter yang tidak terlalu banyak bergerak, tidak terlalu banyak blocking yang macam-macam. Settingnya juga sangat sederhana, sangat simple. Penuh pola bertuturnya juga cukup straightforward gitu. Dan saya kangen memainkan dengan pola-pola permainan yang mungkin selama ini jarang saya sentuh atau coba saya sentuh tapi belum tentu mungkin cocok dengan karakter yang akan diperankan. Permainan saya yang kemarin itu adalah salah satu permainan yang saya sangat nikmati sih. Harus jujur ya. Oke, sudah betul-betul Mhm. jujur. Mhm. Sip, Kak. Ya ampun. Ternyata seru juga ngobrol sementara selamanya. Akhirnya banyak yang terkuak. Ya, Wah, thank you juga keseharian Kak buat Reza juga Kathy. ketahuan. Oke, makasih banyak Kak Reza. Thank you Udah buat semua ngobrol-ngobrol juga sama yang nonton juga. Thank you banget atas waktunya sudah menemani kami ngobrol. Saya dengan Kathy juga. Thank you buat womantalk.com. Sukses selalu. Kathy jaga Oke. kesehatan dan semangat Iya, terus. iya Kak Reza juga persiapan film barunya, proyek barunya lancar. Kita Amin. tungguin lagi proyek berikutnya. Apalagi Thank you. kelanjutannya sementara selamanya yang terbuka. Wah, oke. Amin ya, mudah-mudahan ya. Oke, makasih banyak Alright. Kak Reza. Bye. Salam buat semua Selamat tim sementara sore. selamanya ya Kak. Will do. Thank you, Kathy. Bye-bye. Oke, sukses Bye semua. Kak. Bye.